apalagi di dunia sekarang yang penuh distraksi. Bahkan bisa jadi nanti ke depan banyak kejadian yang unpredictable terjadi. Ya, karena ketika jiwa manusia yang ada di muka bumi ini tidak terhubung dengan Tuhan, maka akan terjadi peristiwa kejadian yang unpredictable. Itu harus sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena jiwa manusia tidak ada keterhubungan dengan semesta. Itu tentang dia sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, kita mulai melanjutkan materi yang sebelumnya tentang diri sejati dan diri autentik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan hubungannya dengan tema the real self dan authentic self. Ya. Jadi the real self ini sama dengan true self, ya, sama terminologinya. Tapi harus lebih tekankan tentang the real self, hubungannya dengan authentic self atau diri autentik. Oke, nah ini sangat penting sekali, apalagi kalau kita hubungkan dengan dunia sekarang, ya. Bahkan wacana yang berkembang saat ini adalah menjadi diri sejati di tengah dunia yang penuh dengan distraksi. Oke, nah itu wacana yang berkembang di luar sana dan kita akan coba bahas saat ini dalam perspektif yang berbeda, gitu kan. Nah, tentang mencari jati diri dan tentang kehilangan jati diri. Nah, sekarang benarkah jati diri itu dicari atau ditemukan? Dan jati diri seperti apa yang dikatakan hilang? Jati diri yang seperti apa yang dikatakan? Hampir kebanyakan orang belum menemukan jati dirinya, ya. Saat ini hampir kebanyakan orang belum menemukan jati diri atau gak tahu jati dirinya sama sekali, ya. Atau ada orang yang tahu jati dirinya tapi tidak mempercayainya. Dia tahu jati dirinya tetapi tidak mempercayainya, atau tidak ada keberanian untuk menjadi diri sendirinya seutuhnya dan setotal-totalnya. Artinya untuk menjadi jati diri sejatinya dia nggak berani, tidak punya nyati, bahkan dia menyangkal. Kenapa? Karena tidak mempercayainya. Itu yang mesti kita perhatikan. Dan ini berkembang di luar sana wacana akan hal itu. Kita akan lihat dari perspektif yang berbeda, tentunya perspektif based on consciousness, ya. Nah, jati diri itu adalah bagaimana kita menjadi diri sendiri seutuhnya, setotal-totalnya, gitu kan. The real self. Depan nanti kita akan bahas. Nah, kadang kita nggak tahu diri sendiri ini apa dan siapa. Ya, kita introspeksi, kita kontemplasi ke dalam. Kadang kita nggak tahu diri sendiri ini apa dan siapa. Untuk menjadi diri sendiri atau untuk menjadi jati diri yang sejati, biasanya harus melakukan pencarian atau mencari dulu, mencari jati diri. Jadi jati diri itu harus dicari. Nah, kata mencari di sini berbeda dengan
mencari sesuatu yang sifatnya fisik di saat hilang. Beda ya, jadi beda ya. Mencari di sini beda ya. Nah, kalau mencari di sini berarti disadari dan menjadi. Mencari jati diri yang sejati itu kenapa berbeda dengan mencari sesuatu yang lain? Kenapa? Nah, sebab jati diri yang sejati itu sudah ada ya, sudah ada dalam diri kita, sudah ada. Nah, bicara sudah ada. Namun kita tidak menyadarinya atau ignorance ya. Ignorance. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan yang namanya the psychological mind, dengan pikiran yang sifatnya psikologis ya. Jadi ada pikiran sebagai pragmatical ya, pragmatical mind atau practical mind, beda dengan the psychological mind, Jadi kita terlalu sibuk dengan the psychological mind yang akhirnya sosok kita ya, yang sebenarnya terkubur. Karena kita terlalu sibuk dengan the psychological mind, pikiran yang sifatnya psikologis, akhirnya sosok kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya terkubur dan tergantikan oleh sosok baru, oleh cerminan baru yang itu merupakan bukan kita yang sebenarnya. Ya. Makanya orang yang asing dengan dirinya, ia akan berkata, "Who am I?" Ya. Dalam satu titik, orang yang asing dengan dirinya, ia akan bicara, "Who am I?" Siapa? Nah ini, yang kita melakukan pencarian, dalam pencarian jati diri. Nah, dikiranya sudah kehilangan. Dikiranya ketika kita mengatakan who am I, siapa, dikiranya sudah kehilangan jati diri. Padahal tidak ya. Jadi jati dirinya ada sebenarnya, cuma masih terkubur. Ya, masih terkubur. Oleh apa? Oleh tumpukan obsesi. Nah, obsesi ini adalah obsesi yang bukan dirinya yang asli, ya. Beda halnya dengan obsesi yang merupakan memang dia yang sebenarnya. Kan apa? Terkubur oleh apa? Oleh tekanan ketidakpercayaan diri, di jati diri yang terkubur. Oke. Nah, makanya nanti kita ke depan akan membahas secara khusus ya tentang self-inquiry meditation dan true self-investigation ya, yang ada aspek prayernya, di mana di sana ada momen kita bisa menjadi jati diri yang sejati. Jadi orang yang sudah menemukan jati diri yang sejatinya, maka dia berkalimat self-discovery. Tentang self-discovery. Jadi dengan self-inquiry meditation nanti kita akan bahas secara khusus orang yang sudah menemukan jati diri. Ya, apa? Self-discovery akan terjadi, peningkapan diri. Nah, kemudian kita menjadi diri sendiri, menjadi diri sendiri yang seutuhnya, yang total. Makanya orang yang sudah menjadi diri sendirinya, yang sudah menjadi jati diri yang sejati, maka dia akan apa? Akan sejajar dengan keteraturan semesta, kan? Jadi seorang orang yang sudah menjadi jati diri yang sejati, maka dia akan sejajar dengan keteraturan semesta. Ya, nah ini sebenarnya kalau ditafsirkan akan luas lagi ini ya, akan mana luas nih. Jadi orang yang sudah menjadi jati dirinya, dia akan sejajar dengan keteraturan semesta. Nah, tanda kutipnya ini kita akan bahas terus nanti ya. Orang yang sudah menjadi jati dirinya, sikapnya pada realistis ya, realistis ya, ucapannya, pikirannya, perasaannya,
koresponden dengan realitas, dengan the reality, responden. Ya, makanya realistis. Kenapa? Makanya dia layak dijuluki sebagai dirinya authentic self. Ya. Hingga dia memiliki apa? Otentisitas personal. Ya, jati diri, realistis, jadi otentik. Hingga dia memiliki apa? Otentisitas personal. Nah, orang yang memiliki otentisitas personal sebagai diri otentik merupakan refleksi dari the real self-nya. Kenapa dia realistis? Kenapa dia realistis? Kenapa dia memiliki apa? Otentisitas personal? Kenapa? Karena merupakan refleksi dari the real self-nya. Oke? Nah, ya, makanya orang otentik itu tubuhnya, pikirannya, perasaannya, hatinya akan selalu selaras. Ya, ulangi, orang yang sudah menjadi jati diri sejatinya, sudah menjadi diri sendiri yang sebenar-benarnya, ya, tubuhnya, pikirannya, perasaannya, hatinya akan selaras, coherence. Ya. Makanya pantas dikatakan bahwa orang yang sudah menjadi jati dirinya itu akan selaras dengan keteraturan alam semesta. Makanya salah satu makna dari kosmos apa? Ya, keteraturan. Gitu kan? Gitu. Makanya terus tekankan lagi, orang yang sudah menjadi jati diri sejatinya, hidupnya akan harmonis, ya, penuh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, sangat seru hidupnya. Tidak banyak macam-macam kesulitan, tapi bukan berarti lepas dari masalah. Masalah ada, problem ada, tetapi orang otentik ini dia bisa melewati semua masalah, bisa melewati semua problem apa? Dengan ringan, ya. Dengan ringan, rileks, santai, pokoknya bisa menghandle-nya secara profesional, ya. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ada tiga jawabannya. Kenapa orang yang sudah menjadi the real self-nya, dia akan selalu menemukan miracle, ya, semacam miracle gitu ya. Ya, jadi orang otentik, orang yang sudah menjadi jati dirinya, bukan berarti dia gak punya masalah ada, problem ada. Tapi bagaimana ketika ada masalah, ada problem, dia bisa melewatinya, ya, dengan ringan, dengan enteng. Kenapa bisa seperti itu? Nah, berarti ada tiga jawaban. Jawaban pertama, ya, jawaban pertama. Kalau kita sudah menjadi diri sendiri, maka jiwa kita, spirit kita, ya, bahkan keseluruhan diri ini akan terhubung secara batin, ya, dengan segalanya. Akan terhubung secara batin dengan segalanya, dengan Sang Kuasa atau Tuhan, akan terhubung dengan energi semesta, ya, akan terhubung di keseluruhan dirinya, dan pikirannya, perasaannya, pokoknya keseluruhan dirinya akan terhubung dengan Sang Kuasa, dengan energi semesta, dengan segalanya, kan? Jadi ada hubungan secara spiritual, dan ini selalu terhubung, gitu. Selalu terhubung. Oke, itu jawaban pertama, ya. Sekarang jawaban yang kedua, ya, menjadi jati diri sejati, yaitu the real self. Ya. Jadi orang yang sudah relax kepada the real self, ya, jadi itu kan apa adanya kita, kan, sebagai esensial nature dari keberadaan kita. Nah, dirinya murni yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, ya,
Berarti orang yang sudah realize pada diri ya, maknanya sudah menjadi diri sejati, berarti dirinya murni ya. Berarti dia akan terbebas, akan tidak terbatas ya. Jadi dirinya, keberadaannya secara kesadaran tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Dia the pure self, the limitless one ya, the limitless one ya. Nah jadi diri dan jiwanya, pikirannya kan sudah dimurnikan kan dengan apa? Dengan total self surrender dan prayer kan. Nah maka dia akan terhubung dengan kesadaran yang utuh, energi semesta dan Tuhan ya. Jadi orang yang sudah menjadi jati diri sendiri, meskipun ada sebut masalah, problem besar, dia bisa menghadapinya dengan santai kan, dengan profesional, dengan responsibility. Sebab apa? Semacam ada bimbingan, ada dorongan ya, yang ngejagain dia. Kenapa? Adanya keterhubungan itu ya. Adanya keterhubungan itu keterhubungan dengan energi semesta. Oke. Ya, makanya kan berarti kalau adanya keterhubungan itu, dirinya tidak terbatas oleh ruangan waktu, berarti dia akan mengetahui segalanya kan ya. Dia akan mengetahui segalanya. Jadi, ketika ada problem, inspirasi akan selalu muncul, solusi akan didapatkan ya kan? Gitu. Nah contoh analogi seperti gini ya. Misalkan kita punya HP kan, ada HP, ada laptop gitu kan. Kita ingin connect ke internet ya. Mas, kita butuh wifi kan. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau HP ada wifi-nya, connect ke internet, HP kita bisa ngapa-ngapain kan. Kita bisa berselancar di dunia virtual, di dunia maya kan. Kenapa? Karena ada connect ke internet ya. Kita bisa ngapa-ngapain, kita bisa mengakses apapun yang ada di dunia virtual. Kita bisa tahu apapun segalanya. Yang penting kita ada kemampuan untuk men-searching ya kan. Nah ini analoginya, dia ada connect. Demikian juga orang yang sudah menjadi jati diri ya, jiwanya akan connect dengan Sang Kuasa. Makanya dia akan mengetahui apapun ya, seperti itu analoginya. Coba kalau kita punya HP cuman tidak connect ke internet, nggak connect ke wifi, HP kita ya gitu-gitu aja, tidak bisa tidak bisa mengakses apapun ya kan ya? Nah, karena ada connect ke wifi, HP kita bisa berselancar di dunia virtual. Seperti halnya dunia ini adalah ilusi maya kalau main yang aktif ya kan. Makanya orang yang tidak connect kepada Sang Kuasa, hidupnya akan dipenuhi banyak beban ya kan? Karena dia tidak bisa menanggung sendiri. Makanya orang yang sudah menjadi jati dirinya, semua beban, semua problem dia dilepaskan kepada Sang Kuasa. Jadi kan itu analoginya. Jawaban yang ketiga yaitu kemarin tentang divine grace ya. Orang yang sudah menjadi jati diri yang sejati nanti akan mendapatkan divine grace. Orang yang sudah matang jiwanya, maturity, karena adanya pengajaran dari outer guru dan inner guru, maka dia akan mendapatkan divine grace. The most powerful force kan, ya sudah disebutin kan. Jadi divine grace ini lebih unggul dari semua hukum alam yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi kinerjanya merupakan manifestasi dari kehendak bebas kosmik yang dapat mengubah
jalannya peristiwa secara misterius, kan secara misterius ya, bisa mengubah jalannya peristiwa secara misterius melalui hukumnya sendiri yang tidak diketahui. Oke, makanya pantas ada miracle. Ya, ada miracle, ada miracle. Ataupun khawarikun bil ada, kalau bahasa ya, sebuah kejadian yang terjadi di luar nalar. Nah, namanya khawarikun bil ada atau apa? Ini penjelasan penting ya. Jadi bahwa untuk menjadi diri sejati itu sangat-sangat penting. Apalagi di dunia sekarang yang penuh distraksi, ya, yang bahkan bisa jadi nanti ke depan banyak kejadian yang unpredictable terjadi, ya. Karena ketika jiwa manusia yang ada di muka bumi ini tidak terhubung dengan Tuhan, maka akan terjadi peristiwa kejadian yang unpredictable. Itu harus sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena jiwa manusia tidak ada keterhubungan dengan semesta. Itu tentang diri sejati. Oke, nah sekarang kita akan membahas